yang kedua konsultasi antenatal, yang ketiga persiapan tim penolong, yang keempat persiapan tempat dan memastikan alat lengkap dan berfungsi dengan baik. Jadi langkah awalnya yang pertama, letakkan bayi di bawah pemancar panas yang telah dinyalakan sebelumnya. Yang kedua, letakkan bayi dengan kepala sedikit tengadah atau sedikit ekstensi. Yang ketiga, hisap lendir dari mulut kemudian hidung. Yang keempat, keringkan tubuh dan kepala dari cairan amnion. Yang kelima, singkirkan kain basah. Lalu, perbaiki posisi kepala bayi agar leher agak tengadah. Selanjutnya, pada bayi prematur atau BBLSR dapat langsung dimasukkan dalam plastik untuk mencegah kehilangan panas tubuh. Selanjutnya, buka jalan nafas. Yang pertama, bersihkan mulut dan hidung bayi dengan penghisap. Yang kedua, posisikan bayi terlentang, kepala posisi tengadah, jangan melakukan ekstensi yang berlebihan. Yang ketiga, berikan ganjal punggung dengan kain setebal 2,5 cm. Lalu, yang keempat, jika pernafasan dangkal atau tersengal-sengal, segera hisap lendir mulai dari mulut kemudian hidung. Jangan terlalu lama. Jika ketuban keruh atau bercampur mekanium kental, maka cukup membersihkan sekret dan mekanium dari mulut dan hidung dengan menggunakan balon penghisap yang biasa digunakan untuk rangsangan taktil. Yang pertama, ipuk atau menyentil telapak kaki bayi. Yang kedua, menggosok punggung atau perut. Untuk evaluasi kondisi bayi, yang pertama, nilai pernafasan bayi dengan melihat pengembangan dada dan warna kulit. Dengar suara nafas di seluruh lapangan paru dengan stetoskop. Nilai denyut jantung dengan mendengar irama jantung dengan stetoskop. Posisikan kepala bayi sedikit ekstensi, lalu bersihkan sekret terlebih dahulu dan pastikan jalan nafas bersih. Kemudian, pasang pipa orofaring. Letakkan sungkup di wajah bayi dengan rapat agar tidak bocor. Lalu berikan tekanan positif melalui black velvet mask atau amuba dengan lembut sambil melihat pengembangan dada bayi. Selanjutnya, evaluasi lagi pernafasan dan denyut jantung dengan simultan. Kemudian, langkah koreksi yang dilakukan agar FTV masuk efektif adalah sebagai berikut: reposisi sungkup atau mask agar perlengkatan menjadi sempurna dan tidak bocor, reposisi kepala menjadi posisi menghidu, membersihkan saluran nafas dari lendir yang menyumbat, membuka mulut agar lebih terbuka, dan menaikkan tekanan presur tidak lebih dari 40. Kemudian, bila ventilasi tekanan positif tidak efektif, maka tingkatkan pemberian oksigen menjadi 100%. Pijat jantung. Nah, terdapat dua teknik. Teknik ibu jari dengan kedua ibu jari menekan tulang dada, lalu kedua tangan melingkari dada dan jari-jari tangan menopang bagian belakang bayi. Selanjutnya, teknik dua jari. Ujung jari tengah dan jari telunjuk atau jari manis dari satu tangan digunakan untuk menekan tulang dada. Tangan yang lain digunakan untuk menopang bagian belakang bayi. Nah, untuk frekuensi yaitu 1, 2, 3 pompa. Rasio 3:1 atau satu siklus sebanyak 2 detik. Setelah 45-60 detik kompresi dada dan ventilasi, periksa frekuensi jantung. Jika frekuensi lebih dari 60 kali per menit, hentikan kompresi dan lanjutkan ventilasi dengan kecepatan 60 kali pompa per menit. Jika lebih dari 100 kali per menit, hentikan kompresi dada. Kurang dari 60 kali per menit, lakukan intubasi pada bayi. Bila heart rate kurang dari 60 kali per menit, walaupun telah diberi ventilasi efektif dengan oksigen 100% dan kompresi dada secara sinkron selama 60 detik, maka terindikasi pemberian obat adrenalin atau epinefrin. Pada bayi yang tidak berespon terhadap resusitasi adekuat selama 10 menit, kemungkinan bayi hidup adalah kecil. Selain itu, jika saja resusitasi berhasil, resiko morbiditas terutama kelainan neurologis adalah besar.
Oleh sebab itu, resusitasi bayi baru lahir dapat dihentikan jika setelah resusitasi yang adekuat tidak terdapat denyut jantung setelah 10 menit. Resusitasi dilanjutkan setelah 10 menit tersebut. Jika 1. dipertimbangkan resusitasi ada kemungkinan berhasil, 2. orang tua yang telah diedukasi menyatakan akan menerima resiko morbiditas yang dapat timbul.